Ya, kembali lagi bersama Gloria Channel. Kali ini kita akan membahas sebuah statement sekali selamat, tetap selamat. Menarik tentunya karena ini sangat familiar sekali di kalangan iman Kristen. Sekali selamat, tetap selamat. Yang akan kita bahas, apakah ini mutlak bagi orang Kristen atau bagaimana dalam pengaplikasian iman Kristen. Nah, yang pertama kita harus tahu pengertian tentang keselamatan itu. Banyak orang Kristen agak keliru bahkan atau dangkal dalam pengertian keselamatan, menganggap bahwa ketika percaya Yesus saja maka dia selamat. Ketika percaya saja, cukup dengan percaya saja, maka ya udah dia pasti masuk surga, terhindar dari neraka, seperti itu saja. Dan anggapan ini saya pikir agak terlalu dangkal dalam pemahaman yang namanya sola gratia dan sola fide. Hanya karena anugerah dan karena iman saja diselamatkan, ya memang benar. Tapi terkadang banyak orang, tentunya orang Kristen itu terlalu dangkal dalam pemahaman ini. Nah, memang dari dalam sola gratia hanya keselamatan hanya dalam anugerah saja. Nah, keselamatan oleh anugerah saja, bukan perbuatan manusia. Dan keselamatan tidak dapat dibayar oleh perbuatan baik manusia, sebaik apapun, bahkan sekaya apapun manusia itu tidak akan bisa menebus keselamatan itu, mendapatkan keselamatan itu. Makanya diperlukan di situ sola gratia, hanya karena anugerah, dan diimbangi dengan sola fide karena iman. Makanya dan sola gratia harus bersama-sama dengan sola fide. Dan ketika sola gratia itu harus diimbangi oleh sola fide, iman. Dan iman seperti apa? Nah, ini akan menjadi kelanjutan kita, bahwa dalam proses keimanan ini tidak hanya iman sekali saja. Artinya iman yang terus menerus, hari ini beriman, besok harus beriman lagi. Dan artinya ya secara step by step imannya berjalan. Selama hidup maka imannya itu akan terus hidup seperti itu. Maka harus imbang sola gratia dan sola fide. Nah, memang di dalam sola gratia Yesuslah yang memberikan kita keselamatan. Yesus membayar lunas dosa manusia dari Adam sampai manusia terakhir nanti. Artinya mulai dari manusia pertama sampai manusia terakhir sudah sempurna, sudah lunas. Makanya Yesus berkata telestai, artinya selesai dengan sempurna. Telestai. Nah, itu perkataan Yesus yang terakhir pada kali itu. Makanya dari Adam sampai Hawa, Adam sampai manusia terakhir itu sempurna. Artinya keselamatan itu diberikan bagi banyak orang. Makanya sola gratia hanya karena anugerah. Responnya adalah sola fide, mengimani itu. Nah, itu yang harus diketahui pertama oleh kita, tentunya orang-orang Kristen yang ada, juga orang mungkin teman-teman yang menonton ini di luar dari iman Kristen, bahwa iman Kristen berkata hanya Yesuslah juru selamat satu-satunya, dan tidak akan mungkin ada di dunia ini yang bisa membawa keselamatan. Tidak akan ada makhluk seperti apapun yang membawa keselamatan. Karena kenapa? Ketika Yesus telah mati, artinya Yesus membereskan, artinya Yesus menyelesaikan perkara Allah dengan manusia. Artinya perkara Allah dengan manusia sudah selesai. Sudah ada perdamaian di situ. Itulah kenapa Yesus harus mati dan kenapa Yesus satu-satunya sebagai juru selamat. Nah, menarik tentunya untuk teman-teman yang di luar iman Kristen, bisa kita diskusikan lagi nanti, bisa teman-teman japri atau ya berkomentar, bebas saja tentang Yesus adalah juru selamat tunggal satu-satunya. Oke. Dan kita akan melanjutkan gini. Di dalam keselamatan ini, untuk mengetahui keselamatan ini, memahami keselamatan ini secara universal, ada terbagi 3 dimensi. Nah, terbagi 3 dimensi. Yang pertama itu adalah dimensi keselamatan itu ditinjau dari masa lalu atau past tense. Biasanya disebut itu past tense. Ditinjau dari masa lalu, bagaimana
memandang karya salib, memandang karya penebusan ini 2000 tahun yang lalu, jauh 2000 tahun yang lalu, yang telah digenapi atau sudah diselesaikan. Makanya tertulis di Ibrani 1 ayat Ibrani 2 ayat 1 sampai 3 itu bagaimana 2000 tahun yang lalu telah diselesaikan itu. Tuhan Yesus telah mati untuk manusia. Nah, itu yang pertama, bahwa ditinjau dari sudut masa lalu, past tense. Yang kedua, dimensi yang kedua yang harus kita mengerti di dalam keselamatan ini adalah keselamatan itu harus ditinjau dari masa sekarang. Nah, selain masa lalu ada masa sekarang atau disebut present atau kekinian, masa kini. Nah, keselamatan itu bagaimana pergumulan orang percaya dalam merespon keselamatan itu. Nah, ada respon di situ. Ketika Yesus mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu, ditinjau dari sudut masa lalu, sudut masa kininya, presentnya, hari ini, bagaimana respon kita dalam menanggapi keselamatan itu. Bagaimana orang percaya harus mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Itu yang tertulis dalam Filipi 2 ayat 12. Bagaimana harus sama seperti Kristus itu. Itulah respon sebenarnya. Bagaimana mungkin kita dapat diselamatkan cukup dengan percaya saja, tetapi respon kita di masa sekarang tidak seperti Kristus. Kita percukup, bagaimana mungkin kita percaya tetapi kita tidak sama. Tentunya itu bukanlah percaya yang benar. Ketika kita percaya di sudut dari masa lampau, maka di masa sekarang kita responi dia, maka kita mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Dalam arti mengerjakan itu menjaganya. Artinya kita tidak akan meninggalkan keselamatan itu. Kita akan terus di dalam keselamatan itu. Nah, kita tahu dalam mengerjakan keselamatan yang dimaksud itu, baik itu bertumbuh atau sering disebut bertumbuh mengenakan pikiran dan perasaan Kristus. Artinya hidup yang sama dengan Kristus. Di Filipi 2 ayat 5 sampai 7 Paulus jelas menerangkan bagaimana seharusnya yang dikerjakan oleh kita orang Kristen. Bagaimana kalau kita tahu bahwa keselamatan ini adalah usaha Allah mengembalikan manusia kepada rancangannya. Ingat sekali lagi, keselamatan ini bagaimana Allah ingin mengembalikan manusia kepada rancangannya yang semula. Dan untuk itu, untuk masuk ke dalam rancangan itu ada respon manusia itu agar seturut seperti itu kira, agar klop. Nah, seperti itu kira-kira dalam ini. Yang selanjutnya kita akan masuk ke dalam dimensi ketiga, yaitu dimensi keselamatan itu dipandang atau ditinjau dari masa yang akan datang. Kapan masa yang akan datang itu? Ialah kekekalan itu sendiri. Bagaimana ketika kita masuk dalam kekekalan itu, yang Alkitab berkata bahwa tidak ada susah di situ, hanya ada kesenangan memuji Tuhan di situ. Disitulah dimensi ketiga untuk memahami keselamatan ini, bagaimana di masa yang akan datang kehidupan kekal bersama Tuhan kita. Nah, itulah ketiga dimensi bagaimana memahami tentang keselamatan ini. Dimensi ketiga pertama tadi bagaimana ditinjau dari masa lalu, bahwa Yesus mati 2000 tahun yang lalu disalib, dan respon presence di masa sekarang, bagaimana kita merespon dalam keselamatan itu, merespon dalam kematian Yesus itu dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, dimensi yang akan datang, bagaimana kita hidup di dalam kekekalan itu, bagaimana di situ barulah tergenap sempurna seluruh proyek penyelamatan Allah itu. Ketika kita bersama dengan Dia, kita hidup kekal, tidak masuk neraka. Itulah kekekalan, itulah kesempurnaan dari penyelamatan itu. Nah, bagaimana dengan, kembali kita ke topik yang tadi, dengan status sekali selamat tetap selamat. Nah, sebenarnya sekali selamat tetap selamat, ya benar. Ketika kita hidup percaya kepada Yesus dan kita diselamatkan, nah kita kan sekali selamat tetap selamat jikalau kita terus
merespon, mengerjakan tetap kudus. Seperti bagaimana Allah kudus, kita tetap kudus ya. Kita kan sekali selamat tetap selamat. Dan mungkinkah sekali selamat tetap selamat kepada mereka yang percaya saja tetapi tidak melakukan firman Tuhan, hidup jauh sebagaimana Tuhan mau? Ya tentunya tidak. Tentunya mereka akan binasa juga. Karena ya, hanya mereka sekedar percaya tuh tanpa melakukannya. Makanya firman Tuhan berkata iman tanpa perbuatan itu kan mati hakikatnya. Nah itu dia teman-teman. Jadi saya simpulkan seperti ini. Sekali selamat tetap selamat itu tidak bisa dikenakan kepada semua orang Kristen. Tetapi sekali selamat tetap selamat itu bisa dikenakan kepada mereka yang bertumbuh dalam kesempurnaan seperti Bapa yang sempurna, seperti serupa dengan Yesus melakukan kehendak Bapa. Maka sekali selamat itu tetap selamat bisa distatuskan kepada mereka, tetapi tidak bisa masuk ke dalam mereka yang tidak melakukan kebenaran firman Tuhan itu. Nah, jadi seperti itu kira-kira pembahasan kita pada hari ini. Di lain waktu kita akan sambung kembali dengan topik-topik yang berbeda atau topik-topik yang sama selanjutnya akan kita bahas di video-video yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.